Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Gemini, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini. Oke. Answering the call. The time is now. Untuk Gemini di sini, sepertinya kalian sudah dipanggil oleh ilahi atau intuisi kalian di sini sudah mengingatkan Gemini untuk mengambil panggilan itu atau untuk menjawab panggilan itu. Apakah panggilan ini dari misalnya tempat kerja baru ataukah ada situasi baru yang perlu kalian selesaikan atau perlu kalian jalani. Jadi sudah waktunya buat Gemini di sini untuk melakukan hal itu. Panggilan apapun di sini, misalnya hati kalian terpanggil untuk pindah rumah. Jadi lakukanlah hal itu. Hati kalian terpanggil untuk pindah tempat kerja atau pindah dengan orang baru. Misalnya dulu kalian memiliki pasangan terus kalian putus dan sekarang ada orang baru mungkin yang hadir ke dalam hidupnya Gemini, dimana kalau hatinya kalian terpanggil untuk menerima orang baru ini, lakukanlah hal itu. Oke? Jadi kalian sendirilah yang tahu di sini panggilan ini tentang apa, apakah pekerjaan ataukah tentang membantu seseorang, tentang percintaan. Oke. Discovering the truth. You stand in the light of truth. Dan untuk saat ini juga Gemini diingatkan jangan menyalahkan diri sendiri. Seandainya situasi kalian, misalnya Gemini kalian putus dengan seseorang, dan selama ini Gemini selalu, oh ini kesalahan saya. Sayalah yang membuat hubungan ini rusak. Karena kekurangan sayalah hubungan ini tidak bisa berlangsung. Dan sebagainya. Sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan rasa bersalah itu, karena di sini diingatkan bahwa Gemini kalian berada di jalan yang benar. Walaupun kalian merasa hubungan kalian rusak karena kesalahan kalian, misalnya ini, ketahuilah kalian melakukan hal itu karena hal itulah yang kalian ketahui. Oke, maka dari itu jangan menyalahkan dirinya kalian sendiri karena kalian sudah melakukan apa yang kalian percaya. Contohnya misalnya Gemini kalian single, kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah. Terus orang yang sudah menikah ini misalnya belum bisa melepaskan diri dari pernikahannya dia, dan kalian berdua sama-sama saling mencintai antara satu sama lain, hanya saja pasangan kalian belum bisa melepaskan diri, maka dari itulah Gemini mungkin memilih untuk mengundurkan diri dari hubungan ini. Dan sekarang pasangan kalian mungkin sedih atau dia merasa kecewa karena dia masih sayang sama Gemini. Tapi Gemini tahu bahwa hal itu merupakan hal yang salah, maka dari itulah Gemini mengundurkan diri dari hubungan itu karena kalian tidak mau merusak hubungan orang lain. Jadi diingatkan kalau kalian misalnya, Kak, kasihan dia, mungkin dia sedih saat ini karena saya harus meninggalkan dia. Karena dia sebenarnya tidak bahagia bersama pasangannya dia. Bukan tugas kalian untuk membuat orang lain bahagia. Itu tugasnya dia sendiri. Kalau dia memang tidak bahagia di dalam situasinya dia akan mengambil jalan itu sendiri. Kalian tidak usah apalagi sampai menyalahkan diri sendiri karena keputusan yang terbaik buat kalian menurut kalian sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Apalagi kalian misalnya kalian berada di jalan yang benar.
karena keinginan kalian tulus ingin melepaskan orang ini, karena kalian tidak mau merusak hubungan orang lain, walaupun dia merasa sedih karena kalian masih sayang antara satu sama lain, tapi seperti tadi saya bilang, karena itu tugasnya dia. Kalau dia memang sudah tidak bahagia, kenapa dia tidak mengeluarkan diri dari hubungannya dia? Dan akan menjadi kesalahan kalian atau dosanya kalian kalau sampai Gemini yang bilang, "Hei, kamu harus melepaskan pasangan kamu." Kalau kalian yang memisahkan dua orang di mana waktu dia menikah, ilah-ilah yang memberikan restu buat orang ini untuk hidup bersama, dan sekarang kalian yang menyuruh orang ini untuk pisah tanpa persetujuan dari ilahi, dalam artian kalian yang akan membawa dosa itu. Bukan istrinya, bukan suaminya, bukan juga pasangannya kalian, tapi kalian sendiri. Oke? Jadi selama kalian berada di jalan yang benar, janganlah kalian merasa khawatir atau merasa bersalah. Oke? Oke, di sini ada take action with passion. Di sini take action with passion. Saya merasa seperti tadi, kalau Gemini kalian ingin melepaskan diri dari suatu situasi, tetaplah menggunakan rasa passion ini atau rasa kasih sayang ini, rasa pengertian ini terhadap situasi orang lain. Tetap menggunakan rasa sayang, misalnya kalian masih sayang sama dia tapi dia belum bisa melepaskan diri, lepaskan dari pasangannya dia, lepaskan energi dia, tapi juga tetap menggunakan, suatu hari mungkin kalian bisa bilang ke dia, suatu hari kalau kita memang bisa bersatu kembali, saya yakin ilahi akan mencari jalan yang jauh lebih baik dari jalannya kita sekarang ini. Oke? Dan kita juga disarankan untuk jangan menunggu siapapun, karena kita tidak tahu kapan dia akan kembali dan apakah dia akan kembali. Oke. Mari kita dalami kembali, hal apa lagikah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini. Restrain your ambitions, more respect for others. Jadi Gemini, untuk saat ini kalau kalian memiliki ambisi yang sangat tinggi, kalian disuruh untuk sedikit mengontrol ambisinya kalian, jadi jangan terlalu berambisi. Kalau kalian ingin kesuksesan misalnya, janganlah kalian terlalu, pokoknya saya harus jadi miliuner dalam jangka waktu 1 tahun. Dan kalian lupa jaga diri, lupa makan makanan yang sehat, lupa meditasi, lupa mendekatkan diri dengan ilahi, lupa berterima kasih. Jangan sampai kalian lupa dengan hal-hal yang lainnya karena kalian terlalu berambisi tentang sesuatu atau tentang seseorang di sini. Oke? Karena kita tidak pernah disarankan untuk terlalu berambisi terhadap apapun di sini, keuangan, terhadap seseorang ataukah barang. Misalnya kalian ingin punya rumah yang megah, rumah yang mewah, jangan terlalu berambisi, agar kalian bisa membalanskan di antara dunianya kalian di dunia ini dan juga dunia spiritual. Kalau kita terlalu berambisi, kita lupa jaga diri. Don't trust a cunning woman. Jadi di sini Gemini, sepertinya kalian ada seseorang di sini, kalian disuruh untuk jangan mempercayai, ada seorang wanita di sini, di mana orang ini mungkin dia hanya ingin mengambil kesempatan dari Gemini. Jadi kalian disuruh untuk jangan mempercayai orang itu. Don't undervalue warnings, your plans are at risk. Dan untuk saat ini juga Gemini diingatkan
kalau kalian sudah ditunjukkan lampu merah oleh ilahi, misalnya kalian ingin berhubungan dengan si A, terus ilahi sudah menunjukkan kebiasaan buruk dari si A, dan kalian tidak menghiraukan lampu merah itu karena kalian benar-benar sayang sama seseorang atau kalian benar-benar ingin memiliki orang itu, jadi kalian tidak menghiraukan lampu merah ini. Di sini diingatkan Gemini, jangan lupa kalau ilahi sudah memberikan warning buat kalian atau sudah memberikan tanda-tanda buat Gemini untuk berhati-hati. Ada suatu rencana di sini yang Gemini miliki, misalnya kalian berencana untuk menemui seseorang, misalnya sepertinya di sini kalau misalnya Gemini kalian datang menemui orang ini, rencana kalian sepertinya tidak akan ada risiko yang tinggi di sini. Jadi seperti tadi mungkin Gemini berhubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Kalau kalian ada rencana untuk menemui orang ini dan dia masih berada dalam suatu pasangan, satu hubungan, sepertinya dia tidak akan melepaskan diri dari hubungannya dia ini. Itu yang saya rasakan lewat kartu ini. Jadi kalau Gemini sudah ada rasa khawatir saat ini untuk menemui dia, dalam artian itu sudah menandakan bahwa ada lampu merah buat rencana Gemini di sini. Oke. Jadi poinnya di sini Gemini, kalian disuruh untuk berhati-hati sebelum kalian melakukan suatu gerakan, karena ada orang yang masih dalam proses healing atau ada seseorang yang masih dalam proses perbaikan diri. Dan kalau dia sudah menikah seperti tadi, mungkin saat ini dia lagi fokus dengan pernikahannya dia, walaupun dia masih sayang sama Gemini. Oke. Jadi kedua belah pihak masih merasakan hal yang sama, masih saling mencintai antara satu sama lain. Hanya saja saat ini mungkin pasangan kalian yang sudah menikah di sini, dia lebih memilih untuk fokus dengan rumah tangganya dia mungkin. Oke. Oke, Gemini. Hal apalagikah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini? Hal apalagikah yang perlu Gemini ketahui untuk saat ini? Temperance. Jadi Temperance merupakan kartu patience atau kartu kesabaran. Maka dari itulah di sini dari awal Gemini kalian diingatkan untuk sedikit menahan ambisi kalian. Belajar untuk menjadi orang yang lebih patient. Belajar untuk menjadi orang yang lebih bersabar. Dan jangan terlalu terambisi dengan sesuatu atau seseorang. Okay. What else? The Fool. Okay. Jadi kalian bisa melihat orang ini, dia berjalan walaupun ada tebing di depannya dia, tapi dia seperti orang ini mungkin dia sudah tidak sabaran ingin menemui seseorang atau ingin mengulang kembali suatu situasi, sampai-sampai orang ini dia tidak bisa melihat ada lubang di depannya dia atau ada tebing di depannya dia, di mana kalau dia jatuh di tebing ini dia bisa patah kaki atau patah leher dan sebagainya. Patah leher. Jadi agar kejadian itu tidak menimpa Gemini, maka dari itulah kalian disuruh untuk belajar menahan diri, belajar untuk mengontrol dirinya kalian, dan juga jangan tergesa-gesa. Ya, Two of Wands. Jadi Two of Wands di sini mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang tinggal di kota yang berbeda atau kalian tinggal di pulau yang berbeda, jarak jauh. Sebelum kalian menemui dia,
kalian disuruh untuk membuat rencana secara mendetail terlebih dahulu atau buat strategi. Oke. Jadi seperti tadi saya merasa kalian berhubungan dengan orang yang sangat erat secara spiritual, mungkin soulmate-nya kalian ataukah twin flame. Jadi di sini hubungan ini sangat kuat antara satu sama lain. Temperance juga merupakan divine timing. Jadi mengingatkan di sini Gemini, divine timing, waktu ilahi. Maksudnya ilahilah yang akan menentukan kapan kalian bisa bersatu kembali dengan orang ini. Knight of Pentacles dan the Death. Oke. Jadi seperti biasa, Knight of Pentacles merupakan knight yang paling pelan-pelan atau yang paling slow di dalam kartu tarot. Diingatkan Gemini, saya merasa kalian disuruh untuk melakukan hubungan ini secara berlahan-lahan, atau di sini ada seseorang yang perlu transitioning, atau ada orang yang perlu merubah situasinya dia terlebih dahulu. Kalau dia sudah menikah, dia perlu menyelesaikan pernikahannya dia terlebih dahulu. Atau kalau dia masih perlu minta maaf kepada ilahi mungkin, karena dia berhubungan dengan, karena dia masih dalam satu hubungan tapi dia berhubungan dengan orang lain, dia perlu melakukan hal itu, perlu perbaikan diri. The Emperor. Okay. What about the Emperor? Mungkin dia orangnya sedikit controlling. Sifatnya dia, kalau misalnya Gemini tidak, kalau kalian berhubungan dengan orang yang single, dia tidak memiliki pasangan lain, salah satu alasan kenapa Gemini belum dipersatukan dengan orang ini oleh ilahi, karena orang ini memiliki sifat yang sangat keras, dan juga dia selalu mencoba untuk mengontrol situasi ini agar terjadi sesuai dengan keinginannya dia. Oke. Jadi seperti dia mau mengalahkan kekuatan ilahi. Seperti itu. Oke. Three of Swords dan Seven of Wands. Oke. Di sini saya juga merasa Gemini mungkin kalian berhubungan dengan orang yang mungkin menutup diri saat ini. Karena di sini saya merasa mungkin dia khawatir kalau dia berkomunikasi dengan Gemini, dia khawatir kalau kalian akan mengecewakan dia kembali. Maka dari itulah dia mencoba di sini untuk menahan dirinya dia, atau dia menahan hatinya dia untuk terbuka sama Gemini. Walaupun di dalam hatinya dia masih merasakan koneksi ini sangat kuat antara satu sama lain, hanya saja dia khawatir kalau Gemini akan mengecewakan dia, atau vice versa. Mungkin Gemini yang takut di sini terbuka, karena kalian takut dia akan menyakiti perasaannya Gemini. Oke, sepertinya orang ini dia lebih banyak menyerahkan hubungan ini kepada ilahi saat ini. Dia lebih banyak menyerah daripada melakukan suatu gerakan. Okay. Skyfire, Wheel of Fortune, Eight of Cups. Jadi ada seseorang di sini yang menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan diri dari suatu situasi. Apakah Gemini ataukah dia? The Hangman. Untuk saat ini dia merasa belum bisa melakukan hal itu. Mungkin dia ingin melepaskan diri dari situasinya dia, tapi ada suatu alasan yang membuat orang ini belum bisa
melepaskan diri dari situasi itu, walaupun ada keinginan buat dia untuk mengeluarkan diri dari circumstance-nya dia atau situasinya dia. Oke. Jadi The Hangman diklarifikasi oleh Page of One. Sepertinya orang ini dia memiliki banyak hal yang ingin dia ungkapkan, ataukah saat ini karena dia tahu bahwa dia belum bisa memperbaiki situasi ini, maka dari itulah dia memilih untuk fokus dengan apa yang ada di depannya dia saat ini. Three of Wands. Dan saya rasa di sini walaupun dia mungkin kelihatan sibuk di depannya Gemini, atau dia kelihatan tidak begitu peduli sama Gemini karena dia sangat fokus dengan kesuksesannya dia mungkin, atau tanggung jawabnya dia, tapi ketahuilah jauh di lubuk hatinya dia, sebenarnya dia masih menunggu atau dia masih ingin tahu tentang kelanjutan dari hubungan ini. Oke. Queen of Swords, ya, karena dia masih marah mungkin di sini. Maka dari itulah dia lebih banyak menunggu daripada melakukan suatu gerakan. Atau dia sangat guarded saat ini. The Hermit. Oke. Yap. Jadi seperti tadi saya merasa orang ini dia masih merasa, mungkin kalau Gemini pernah mengecewakan dia, orang ini belum bisa memaafkan Gemini 100%. Walaupun dia sudah bilang ke Gemini, ya saya sudah memaafkan kamu. Secara energi, di dalam energinya dia masih memiliki memori itu. Oke, dia belum bisa melepaskan kenangan pahit itu. Dan dengan adanya kartu Three of Pentacles, saya merasa walaupun jauh di lubuk hatinya dia masih ada keinginan untuk memperbaiki situasi ini atau untuk mempersatukan kembali situasi ini. Hanya saja dia memiliki banyak rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran kalau Gemini akan mengecewakan dia kembali seperti apa yang kalian lakukan dulu. The Strength. Maka dari itulah di sini dia menahan diri untuk membuka hatinya dia buat kalian. Atau di sini mungkin dia ingin bilang sama Gemini bahwa dia ingin bersatu kembali atau dia ingin bekerja sama dengan kalian untuk membangun suatu rumah tangga. Tapi karena dia ada rasa khawatir kalau kalian akan mengecewakan dia, maka dari itulah di sini dia mencoba untuk menahan diri untuk terbuka sama Gemini. Walaupun sangat susah buat orang ini karena dia juga merasa tertekan dengan situasi ini. Karena dia tidak bisa terbuka sama kalian, atau karena dia harus menunggu untuk terbuka sama kalian, dan dia tidak suka hal itu. Oke. Mari kita lihat pesan buat Gemini untuk saat ini. Pesan buat Gemini. Pesan buat Gemini. We will be together again. Jadi orang ini dia yakin bahwa kalian akan bersatu kembali suatu hari nanti. Okay. Sorry guys. Pesan buat Gemini untuk saat ini. I don't react when people mention you. Jadi dia bilang di sini dia di saat ada orang yang menanyakan tentang Gemini, seperti dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya dia. Mungkin Gemini dan dia punya teman yang sama. Oke.
I hide behind material things. Dan dia juga bilang saat ini dia lebih banyak fokus dengan keuangannya dia atau finansialnya dia daripada tentang percintaan. It was my fault, but I blame you. Dan dia juga bilang di sini semua ini merupakan kesalahannya dia dan dia menyalahkan Gemini. Jadi dia mungkin merasa bersalah dengan hal itu. You are the best thing in my life. Dan dia juga bilang bahwa kalianlah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Okay. Hal yang perlu Gemini fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Gemini fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Gemini fokuskan untuk saat ini. Wow, okay. Truth transcend illusion. Jadi untuk saat ini Gemini diingatkan dengan berkata yang jujur, itulah yang akan membantu kalian untuk mengeluarkan diri dari ilusi ini. Oke, jadi ada Gemini yang perlu lebih terbuka tentang perasaannya kalian. This and that are truth. This and that are true. Jadi Gemini juga diingatkan di sini, apapun yang kalian dengar selama ini, semua itu benar, seperti itu. Make your dream real. Dan untuk saat ini, oke, saya merasa ini tentang pekerjaan. Misalnya Gemini punya dua pilihan saat ini, atau di dalam percintaan, misalnya kalian punya dua pilihan saat ini, tapi satu pilihan kalian mungkin masih dalam suatu hubungan, tapi kalian karena kalian belum tahu apakah dia akan mengeluarkan diri dari hubungan itu atau tidak. Jadi Gemini ingin berhubungan dengan orang lain karena kurang pasti ini. Apapun pilihan kalian ini, tidak ada istilah pilihan salah. Begitu pula dengan pekerjaan. Kalau Gemini punya dua pekerjaan saat ini, tidak ada istilah pekerjaan yang salah. Oke? Yang penting kalian memiliki intention yang bagus atau tujuan yang bagus. Kenapa kalian, misalnya kalian buka restoran, kalian jual makanan yang sehat misalnya. Kenapa, apa tujuan kalian untuk menjual makanan yang sehat? Apakah karena kalian ingin membantu orang lain agar mereka lebih sehat? Ataukah karena keuangan? Jadi tergantung dari intentionnya kalian. Untuk memanifestasi sesuatu, yang terpenting adalah intention. Yang terpenting adalah tujuan. Untuk misalnya kalian ingin menjadi seorang milioner. Tujuan kalian menjadi seorang milioner itu untuk apa? Kalau kalian memiliki tujuan yang bagus dan ilahi setuju dengan tujuan kalian itu, disitulah kalian akan menjadi seorang milioner. Disitulah impian kalian akan terwujudkan. Oke? Make your dreams real. Dan untuk saat ini, Gemini juga diingatkan untuk mewujudkan impian itu. Impian apapun yang Gemini miliki saat ini, wujudkan impian kalian itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.